Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Juanda Bogor, Prodi Akuntansi tahun 2021. Saya Anissa Lutfia Zahra dengan NIM C21111566. Ada juga teman saya sebagai pemateri kedua, yaitu Widya Aulia Rahmah dengan NIM C210654. Dan teman saya sebagai pemateri ketiga, Nisrina Nur Afifah dengan NIM C211071. Kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan pernyataan standar akuntansi keuangan 68 tentang pengukuran nilai wajar. Ruang lingkup dari PSAK ini adalah diterapkan ketika pernyataan lain mensyaratkan atau mengizinkan pengukuran nilai wajar atau pengungkapan mengenai nilai wajar dan pengukuran seperti nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Fair value less cost to sell, berdasarkan nilai wajar atau pengungkapan mengenai pengukuran tersebut. Selanjutnya, ruang lingkup pengecualian persyaratan pengukuran PSAK 68 diterapkan untuk hal sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pembayaran berbasis saham dalam ruang lingkup PSAK 53 mengenai pembayaran berbasis saham. Kedua, transaksi sewa dalam ruang lingkup PSAK 30 mengenai sewa. Ketiga, pengukuran yang memiliki beberapa kemiripan dengan nilai wajar, tapi bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai realisasi neto, bisa disebut net realizable value dalam PSAK 14 mengenai persediaan atau nilai pakai, value in use, dan juga dalam PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Pengungkapan yang disyaratkan dalam PSAK ini tidak disyaratkan untuk hal sebagai berikut. Yang pertama, aset program yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK 24, yaitu imbalan kerja. Kedua, investasi program manfaat purnakarya yang diukur pada nilai wajar sesuai PSAK 18 mengenai akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya. Yang ketiga, aset yang jumlah terpulihkannya adalah nilai wajar dikurangi biaya pelepasan sesuai dengan PSAK 48 mengenai penurunan nilai aset. Sekarang saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu definisi nilai wajar. Menurut PSAK 68, paragraf 9 mendefinisikan nilai wajar itu sebagai harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar itu mencakup aset atau liabilitas, transaksi, pelaku pasar, dan harga. Pengukuran nilai wajar atas aset atau liabilitas. Dalam paragraf 11, ketika mengukur nilai wajar, entitas itu memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar atas transaksi. Dalam paragraf 15, pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa aset atau liabilitas dipertukarkan dalam transaksi teratur antara pelaku pasar untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Pengukuran nilai wajar atas pelaku pasar. Dalam paragraf 22, entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Pengukuran nilai wajar yang terakhir adalah harga. Dalam paragraf 24, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini, yaitu harga keluar terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.
Penerapan aset non-keuangan itu yang pertama, penggunaan tinggi dan terbaik untuk aset non-keuangan. Yang kedua, premis penilaian untuk aset non-keuangan. Yang ketiga, penerapan pada liabilitas dan instrumen ekuitas milik entitas sendiri. Dan yang ketiga, liabilitas dan instrumen ekuitas yang dimiliki pihak lain sebagai aset. Teknik penilaian. Yang pertama yaitu pendekatan pasar, adalah menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, yang telah ditransaksikan dalam pasar yang wajar, di mana informasi harga transaksi atau penawaran tersedia. Yang kedua, pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan indikasi nilai objek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru atau biaya pengganti baru pada tanggal penilaian setelah dikurangi dengan penyusutan. Yang ketiga, yaitu pendekatan pendapatan, adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Hierarki nilai wajar. Apakah terdapat harga kuostasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik? Di sini saya akan menjelaskan melalui input level. Yang pertama yaitu input level 1 adalah harga kuostasian atau tanpa penyesuaian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran. Input level 2 adalah input selain harga kuostasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas baik secara langsung atau tidak langsung. Input level 2 termasuk hal sebagai berikut, yaitu harga kuostasian untuk aset atau liabilitas yang serupa di pasar aktif. Yang kedua, harga kuostasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif. Yang ketiga, input selain dari harga kuostasian yang dapat diobservasi pada interval kuostasian yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas sebagai contoh, suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuostasian yang umum, lalu volatilitas yang tidak tersirat, credit spreads, input yang tidak diperkuat pasar. Input level 3 adalah input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. Pengungkapan 1. Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang atau recurring atau tidak berulang non-recurring. Dalam laporan posisi keuangan setelah pengajuan awal, teknik penilaian dan input. 2. Untuk pengukuran nilai wajar yang berulang yang menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dengan signifikan atau terdapat di level 3, dampak dari pengukuran terhadap laba rugi atau penghasilan komprehensif lain untuk periode tersebut. Untuk memenuhi tujuan pengungkapan, entitas mempertimbangkan seluruh hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, level detail yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengungkapan. Yang kedua, berapa banyak penekanan yang ditetapkan pada setiap persyaratan. Yang ketiga, berapa banyak penggabungan atau pemisahan yang perlu dilaksanakan. 4. Apakah pengguna laporan keuangan membutuhkan informasi tambahan untuk mengevaluasi informasi kuantitatif yang diungkapkan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.